Dan beruntunglah kita bahwa kita adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena telah terlontar dari mulutnya Nabi Adam alaihi salam bahwa ada empat keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Muhammad, namun tidak diberikan kepada umatku, kata Adam. Yang pertama adalah, kata Adam, bahwa taubatku hanya bisa diterima ketika dilakukan di Mekah Al-Mukarramah. Tapi umatnya Muhammad, semua hamparan bumi Allah yang luas seperti ini bisa kita lakukan untuk bertobat. Ketika kita mau bertobat, dimanapun kita berada, maka kita bisa melakukan taubat. Tidak mesti kita harus berada di Mekah Al-Mukarramah. Dan yang kedua, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Muhammad adalah, kata Adam, tadinya saya berpakaian, setelah saya berbuat maksiat, maka saya telanjang. Tapi tidak, kepada umatnya Muhammad, ketika melakukan maksiat dia telanjang. Bahkan mohon maaf, banyak di antara orang yang mengaku dirinya Islam, Allah Tuhannya, Muhammad Rasulnya, dia merasa berpakaian, namun pada hakikatnya dia telanjang, karena masih menonjolkan, dia masih memperlihatkan lekuk tubuhnya. Padahal Islam tidak menghendaki itu, karena dalam Islam adalah pakaian fungsinya untuk menutup aurat. Kepada umatnya Muhammad Allah memberikan keistimewaan. Ketika dia bermaksiat dengan pakaiannya, ketika dia bermaksiat dengan tidak menggunakan pakaian, ketika mau bertobat, maka Allah memberikan pakaian kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, yaitu ketika Adam berbuat maksiat, Adam langsung dipisahkan oleh Allah kepada orang yang sangat dicintai. Kalau kita lihat dalam sejarah, betapa sayangnya Adam dengan istrinya Hawa, betapa sayangnya Hawa dengan suaminya Adam. Tapi karena dia berbuat maksiat, maka Allah langsung memisahkan dua-duanya. Ini tidak terjadi pada umatnya Muhammad. Ketika umatnya Muhammad berbuat maksiat, Allah membiarkan, Allah tidak memisahkan. Berapa banyak terjadi sekarang ini orang yang mengaku Allah Tuhannya, Muhammad Rasulnya, Islam agamanya, Al-Quran kitabnya, dia suami istri. Ketika berbuat maksiat, Allah membiarkan dia berjalan, Allah tidak memisahkan. Tapi Allah Karim, maka keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari jangan sampai kita sia-siakan. Keistimewaan ini luar biasa. Yang ketiga, ketika umatnya Muhammad dia berbuat maksiat, tidak langsung dipisahkan. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat dan menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan yang dilarang oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan yang keempat, yaitu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita umatnya Muhammad. Ketika Nabi Adam, kata Adam alaihissalam, ketika saya berbuat maksiat, Allah langsung menurunkan saya dan istri saya dari surga. Tapi ini tidak terjadi kepada umatnya Muhammad. Ketika umatnya Muhammad berbuat maksiat, berada di luar surga, di alam dunia ini, bahkan umatnya Muhammad yang berbuat maksiat bisa masuk ke dalam surga. Ketika umatnya Muhammad, ketika kita semua mau bertobat dengan catatan taubatan nasuha. Aduh, subhanallah ya Ustadz. Wah, ini tadi merupakan sedikit dari perbincangan kita juga nih. Tadi Rere sempat ngobrol-ngobrol dengan adik-adik kita dari Pondok Seruni, pimpinan Ibu Sri Rezeki, tentang masalah taubat ini, Pak Ustadz. Itu jadi seperti tadi yang di awal Rere sampaikan gitu, ada taubat sambal. Tapi ternyata kalau di Islam nggak bisa seperti itu ya. Taubatannya nasuha ya, Pak Ustadz ya. Cara-cara taubat tadi sudah disebutkan oleh Pak Ustadz, dan juga tadi keistimewaan yang dipunyai oleh umat Muhammad subhanallah nih ya Pak Ustadz ya.
Alhamdulillah. Dan kalau misalnya kita menyikapi kejadian-kejadian sekarang ini, Pak Ustadz, Ya. ada sebagian dari teman-teman kita juga, Pak Ustadz, yang berpendapat bahwa nanti sajalah mau memperbaiki hal tersebut kalau saya sudah tua atau kalau saya sudah siap. Kayak misalnya mau berjilbab, Pak Ustadz. Ada kan yang sebagian dari anak-anak kita yang mengatakan, wah Kak atau Mbak, nanti aja deh saya pakai jilbabnya setelah masuk SMA. Misalnya SMP sih puas-puasin dulu. Atau ada juga nih, maaf aja ya Pak Ustadz, sebagian dari teman-teman kita juga yang mengetahui banyak mudaratnya ternyata dengan merokok nih Pak Ustadz. Tapi ternyata ketika untuk menghentikan hal tersebut juga untuk bertaubat dan lain sebagainya masih pikir-pikir dulu nih. Nah, gimana nih Pak Ustadz nih? Ya, pemirsa TVRI di mana saja berada, ketika datang suatu ilham atau hidayah dari Allah terdetik dalam hati kita untuk merubah lebih baik, maka hendaknya lah hidayah atau ilham ini jangan kita tunda-tunda. Kita pengen segera bertobat untuk lebih baik lagi, maka segeralah, jangan ditunda-tunda. Karena konsep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kalau memang kita menginginkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat, jangan sampai sama. Karena sama pun tidak dikehendaki oleh Rasul. Kita maunya hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Jadi ketika ada niatan baik dalam diri kita, yuk kita segera sambut dengan ceria, dengan semangat. Perbuatan baik tidak boleh ditunda-tunda. Karena kalau kita bicara lebih luas lagi, umur siapa yang tahu? Sekarang kita sudah niat berbuat baik, segera. Kalau tidak kita melakukan segera, siapa tahu Allah duluan mengutus malaikat untuk mencabut nyawa kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Aduh, mengerikan sekali ya Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan itu tadi kalau misalnya sudah didapatkan hidayah, insya Allah langsung dipegang, dilaksanakan ya Ustadz ya. Jangan sampai hidayah itu pergi baru kita nyesal nanti ya. Aduh, mudah-mudahan nih para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, insya Allah kalau misalnya Anda mendapatkan hal tersebut, tentunya segera setelah didapatkan hidayah itu, mudah-mudahan Anda bisa untuk melaksanakannya langsung, untuk menjauhi tentunya segala kemungkaran yang ada. Baik, nampaknya teman-teman kita dari Majelis Hikmah Pondok Indah juga ada beberapa pertanyaan. Tadi sempat dengar ya, ada yang mau ditanyain sama Pak Ustadz ya, katanya nih Pak Ustadz. Silakan nih, siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, silakan. Ini Ustadz juga yang bertanya nih. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan orang-orang yang bertobat ya. Amin, 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 Silakan Ustadz, silakan. Ya, begini yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Hari Rijal. Ini tentang koruptor. Di Indonesia ini hanya seorang koruptor, tapi temannya banyak kali Ustadz. Mereka, saya yakin banyak itu mereka dosanya. Itu bagaimana caranya agar taubat mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Iya, baik Pak Ustadz. Nampaknya kalau koruptor ini kan hubungannya tidak hanya hablum minallah saja, tapi hablum minannas. Iya, Pak Ustadz. Kalau dia bekerja pada satu departemen, mengkorupsi di departemen itu, tentunya nggak cuma departemen, tapi bawah-bawahnya juga rakyat jelata kebagian nih Pak Ustadz. Betul. Tadi yang disebutkan sama Pak Ustadz, syarat-syaratnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakannya. Nah, kalau misalnya sama-sama kepada manusia gimana nih Pak Ustadz? Nah, ya, kita pengen tahu itu Pak Ustadz.